7 fakta mengejutkan Gunung Kov yang membuatmu gagal tidur. Gimana kalau ternyata ada sebuah tempat di mana dunia kita berakhir dan alam gaib dimulai? Sebuah gunung legendaris raksasa yang disebut sebagai rumahnya para jin dan penjara bagi makhluk-makhluk mengerikan? Di balik selubung dunia kita, konon ada sebuah perbatasan yang dijaga kekuatan tak kasat mata. Sebuah tempat bernama Gunung Kov. Apa sih yang sebenarnya tersembunyi di sana? Jangan kemana-mana, karena 7 fakta tentang Gunung Kov ini mungkin akan mengubah cara kamu memandang dunia selamanya. Siap-siap terjaga sepanjang malam, merenungkan betapa kecilnya kita di hadapan alam semesta yang penuh rahasia. Selamat datang para penjelajah misteri. Hari ini kita nggak akan mendaki gunung biasa. Kita akan menelusuri legenda Jabal Kov atau Gunung Kov. Sebuah nama yang sudah menggema di kitab-kitab kuno dan cerita para ulama selama berabad-abad. Ini bukan sekadar puncak berbatu yang bisa kita cari di peta. Ini adalah sebuah konsep. Simbol kosmik yang jadi batas antara dunia manusia dan alam gaib. Dalam kosmologi Islam klasik, Gunung Kov digambarkan sebagai pilar agung penopang langit, induk dari semua gunung di bumi, sekaligus gerbang ke dunia jin, malaikat, dan makhluk tak kasat mata lainnya. Kisahnya penuh keajaiban, kengerian, dan hikmah spiritual. Tapi seiring waktu, pertanyaan pun muncul. Gunung Kov ini beneran ada nggak sih? Di mana lokasinya? Dan rahasia gelap apa yang tersembunyi di lereng-lerengnya yang mustahil dijangkau? Sebelum kita masuk lebih dalam ke jurang misteri ini, pastikan kamu sudah tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, biar nggak ketinggalan penjelajahan kita berikutnya ke sudut-sudut paling misterius dari sejarah. Yuk kita mulai perjalanannya, dan siap-siap aja nggak bisa tidur nyenyak malam ini. Fakta pertama, paku bumi dan induk segala gunung. Fakta pertama ini aja udah bisa bikin kita mikir ulang soal geologi dunia. Menurut beberapa literatur kuno, Gunung Kov bukan sekadar gunung biasa, tapi induk dari semua gunung di muka bumi. Coba bayangin pohon raksasa di mana gunung-gunung yang kita kenal dari Himalaya sampai Andes cuma akar-akar kecil yang menjalar dari satu batang utama yang super besar. Nah, batang utama itulah Gunung Kov. Dikisahkan kalau semua gunung di dunia ini terhubung secara gaib ke Gunung Kov lewat urat-urat bawah tanah. Konsep ini menempatkan Kov sebagai pasak atau paku bumi yang menjaga planet kita tetap stabil. Bahkan ada dialog legendaris antara Raja Zulkarnain dengan Gunung Kov. Saat ditanya fungsinya, sang gunung menjawab bahwa jika Allah mau membuat gempa di suatu daerah, dia hanya perlu memerintahkannya menggerakkan satu uratnya dan bumi di atasnya pun bergetar. Ini konsep yang bikin merinding kan? Gempa bumi, yang sains modern jelaskan sebagai pergeseran lempeng tektonik, dalam legenda ini justru jadi manifestasi perintah Tuhan yang dieksekusi lewat gunung kosmik ini. Tentu, kita harus bedakan ya, ini adalah pandangan dari kosmologi kuno, bukan geologi modern. Tapi gagasan bahwa ada satu gunung pusat yang mengendalikan stabilitas seluruh dunia, itu luar biasa megah sekaligus agak menakutkan. Setiap getaran di bumi mungkin berasal dari denyut jantung gunung purba ini. Cukup buat kita terjaga kan? Fakta kedua, batas antara dunia manusia dan alam gaib. Fakta kedua ini membawa kita ke sisi paling gelap dan misterius dari Gunung Kov. Gunung ini bukan cuma struktur fisik, tapi juga sebuah tabir, perbatasan harfiah antara dunia kita dengan dimensi lain. Dalam banyak mitologi Arab kuno dan literatur Islam klasik, Gunung Kov adalah benteng raksasa yang mengelilingi seluruh dunia manusia. Di luar pegunungan inilah terhampar alam gaib, wilayah di mana hukum fisika yang kita kenal nggak berlaku lagi. Tempat ini adalah pintu gerbang yang sesungguhnya. Melewati batas Gunung Kov berarti masuk ke realitas yang benar-benar berbeda, dunia yang dihuni makhluk-makhluk dari dongeng dan kitab suci. Para sufi dan ahli kebatinan sering bilang untuk mencapai Gunung Kov, orang nggak bisa cuma sekedar jalan kaki atau mendaki secara fisik. Perjalanan ke sana adalah perjalanan spiritual yang cuma bisa ditempuh oleh mereka yang hatinya suci dan batinnya kuat. Bayangin aja deh, ada tirai tak terlihat yang misahin realitas kita dari realitas lain yang penuh keajaiban sekaligus kengerian. Gunung Kov adalah tirai itu, penjaga ambang batas yang memastikan dunia manusia dan alam gaib tetap terpisah. Konon, udara di sekitarnya berbeda, cahayanya aneh, dan suaranya adalah bisikan dari alam lain. Beberapa kisah bahkan menyebut gunung ini dijaga malaikat perkasa yang menghalau siapapun yang gak berhak melintas.
Ide bahwa kita hidup di dalam kandang raksasa yang dibatasi pegunungan mistis ini sukses bikin bulu kuduk berdiri. Sebenarnya ada apa di seberang sana? Dan gimana kalau perbatasan itu suatu saat runtuh? Fakta 3. Istana Zamrud yang mewarnai langit. Sekarang kita bahas penampilan legendaris Gunung Qaf, sebuah gambaran yang puitis dan magis banget. Fakta ketiga, menurut banyak riwayat kuno, Gunung Qaf seluruhnya terbuat dari satu bongkahan zamrud hijau raksasa. Ini bukan gunung batu kelabu atau puncak bersalju. Bayangkan pegunungan kolosal yang berkilauan dengan cahaya hijau cemerlang, memancarkan aura magis. Tapi disinilah ceritanya jadi makin ajaib. Legenda ini bilang warna biru atau kehijauan di langit kita sebenarnya adalah pantulan cahaya dari Gunung Qaf yang megah ini. Jadi dalam kosmologi kuno, langit biru itu bukan karena hamburan cahaya matahari di atmosfer, seperti yang dijelaskan sains modern lewat efek Rayleigh. Bukan. Katanya, warna biru itu adalah refleksi dari kemegahan zamrud Gunung Qaf yang mengelilingi bumi. Puitis banget ya. Setiap kali kita menatap langit biru, menurut legenda ini, kita sebenarnya sedang menyaksikan pantulan dari gunung mistis yang jadi perbatasan dunia gaib. Warna biru yang menenangkan itu ternyata adalah warna dari dunia lain, pengingat akan adanya alam tak terlihat. Walaupun sains modern sudah punya penjelasan yang terbukti, legenda ini tetap hidup. Jadi salah satu mitologi Gunung Qaf yang paling memukau. Gagasan kalau langit di atas kepala kita adalah cermin dari istana zamrud raksasa bisa menghantui imajinasi kita. Fakta 4. Kerajaan para jin dan makhluk tak kasat mata. Nah, ini dia fakta yang jadi inti reputasi mengerikan Gunung Qaf. Kalau gunung ini adalah perbatasan, lalu siapa yang tinggal di sana? Jawabannya sederhana dan menakutkan. Gunung Qaf dipercaya sebagai tanah air, ibu kota, dan kerajaan bangsa jin. Di lereng-lereng zamrudnya, di lembah-lembahnya yang tersembunyi, peradaban jin konon berkembang pesat jauh dari pandangan kita. Kisah-kisah kuno dari Arab dan Persia menggambarkan Gunung Qaf sebagai tempat para raja jin bertahta dan pasukan jin berkumpul. Ini adalah dunia mereka, realitas paralel yang bersinggungan dengan dunia kita. Tapi bukan cuma jin yang ada di sana. Beberapa riwayat menambahkan kalau gunung ini juga dihuni berbagai makhluk gaib lain, dari yang baik sampai yang paling jahat, termasuk para malaikat penjaga berukuran raksasa. Dalam beberapa versi, Gunung Qaf juga berfungsi sebagai penjara bagi entitas yang terlalu berbahaya. Jin pembangkang dan ifrit terkuat konon dirantai di jurang-jurang terdalamnya, diawasi oleh penjaga surgawi. Ini adalah pusat kekuatan supranatural di bumi. Jadi kalau kita dengar cerita jin yang mengganggu manusia, dalam kerangka mitologi ini bisa jadi mereka adalah pendatang dari kerajaan besar di Gunung Qaf. Membayangkan ada sebuah peradaban non-manusia yang begitu kuat dan begitu dekat, tapi tersembunyi, benar-benar bisa membuat kita susah tidur. Mereka mungkin sedang mengawasi kita dari puncak gunung zamrud mereka. Fakta kelima, tujuan tertinggi perjalanan spiritual para sufi. Di tengah semua kengerian soal jin, ada sisi lain dari Gunung Hofi yang sama sekali berbeda. Fakta kelima, bagi para ahli tasawuf atau kaum sufi, Gunung Qaf bukanlah tempat yang harus ditakuti, melainkan tujuan spiritual tertinggi. Dalam tradisi sufi, mendaki Gunung Qaf adalah metafora untuk perjalanan jiwa menuju pencerahan dan penyatuan dengan Tuhan. Gunung ini, dalam pandangan mereka, bukanlah lokasi fisik, melainkan sebuah kondisi batin. Puncaknya melambangkan tingkat kesadaran tertinggi, yakni makrifat, di mana seorang pencari kebenaran bisa menyaksikan hakikat ilahi setelah melewati berbagai rintangan spiritual. Setiap lereng dan jurang dalam pendakian metaforis ini adalah simbol perjuangan melawan hawa nafsu dan ego. Mencapai puncak Gunung Qaf berarti berhasil membersihkan jiwa sepenuhnya. Kisah-kisah sufi penuh dengan narasi simbolis tentang para wali yang melakukan perjalanan batin ke Gunung Qaf. Di sana,
Mereka bertemu Nabi Khidir atau berdialog dengan burung mistis seperti Simurg, yang juga simbol jiwa yang sempurna. Jadi, sementara bagi sebagian orang Gunung Qaf adalah sarang jin yang menakutkan, bagi para sufi, ia adalah mercusuar harapan. Dualitas makna inilah yang membuatnya semakin kompleks. Tempat yang gelap sekaligus terang, tempat berkumpulnya makhluk rendah sekaligus tujuan para jiwa yang tercerahkan. Fakta ke-6. Jejak misterius dalam peristiwa Isra Mi'raj. Fakta ke-6 ini menghubungkan Gunung Qaf dengan salah satu peristiwa paling agung dalam sejarah Islam. Meskipun ini tidak tercatat dalam hadis-hadis utama yang sahih, beberapa kitab hikayat dan kisah para nabi menceritakan sebuah episode yang luar biasa. Konon, dalam perjalanannya, Nabi Muhammad SAW diperlihatkan sebuah tempat menakjubkan di balik Gunung Qaf. Di sana, beliau menemukan sebuah kota yang dihuni kaum manusia yang sangat unik. Mereka adalah sekelompok Bani Israel yang saleh yang dulu berdoa kepada Allah untuk diselamatkan dari kaum mereka yang rusak. Allah lalu menempatkan mereka di negeri tersembunyi di balik Gunung Qaf. Kaum ini digambarkan punya iman dan ketaatan setingkat malaikat. Rumah mereka tak punya pintu karena tak ada pencuri, mereka tak kenal bohong, iri, atau benci. Kuburan mereka bahkan ada di depan rumah sebagai pengingat akan kematian. Kisah ini penting untuk dicatat, statusnya lebih sebagai cerita rakyat atau folklore, bukan doktrin agama yang pasti. Namun, cerita ini menambahkan lapisan kesucian pada misteri Gunung Qaf. Ia bukan hanya dihuni jin atau jadi tujuan sufi, tapi juga jadi tempat perlindungan bagi komunitas manusia dengan iman sempurna. Sebuah utopia tersembunyi yang dijaga oleh benteng gaib Gunung Qaf. Fakta 7, teori konspirasi lokasi Gunung Qaf di Indonesia. Dan sekarang, fakta terakhir yang paling kontroversial, paling modern, dan paling dekat sama kita. Ada teori konspirasi yang ramai di internet beberapa tahun ini yang bilang kalau lokasi Gunung Qaf itu sebenarnya ada di Indonesia. Kaget kan? Teori ini mencoba menyambungkan deskripsi kuno Gunung Qaf dengan kondisi geologis Indonesia yang dikelilingi cincin api Pasifik atau Ring of Fire, rangkaian gunung berapi yang sangat masif. Para pendukung teori ini berargumen deskripsi Gunung Qaf sebagai induk semua gunung yang mengelilingi bumi dan jadi penyebab gempa cocok banget dengan karakteristik cincin api. Mereka berspekulasi kata Qaf mungkin merujuk pada rangkaian gunung purba di Nusantara. Bahkan ada yang menghubungkan warna zamrud Gunung Qaf dengan pemandangan alam Indonesia yang hijau subur. Mungkin saja para musafir kuno dari Timur Tengah menggambarkan kekayaan alam Nusantara sebagai gunung zamrud. Tapi, tunggu dulu. Kita harus benar-benar luruskan di sini ya. Teori ini murni spekulasi modern dari forum-forum internet. Tidak ada satupun bukti ilmiah, historis, apalagi rujukan dari kitab-kitab klasik yang menunjuk ke Indonesia. Para sejarawan dan ulama pada umumnya memandang Gunung Qaf sebagai entitas mitologis atau simbolis, bukan titik di peta. Meskipun begitu, teori ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik Gunung Qaf sampai hari ini, mendorong orang untuk terus mencari jawabannya dimanapun. Dari paku bumi kosmik hingga kerajaan zamrud para jin, dari puncak pencerahan sufi sampai teori konspirasi modern di Indonesia, 7 fakta ini melukiskan potret Gunung Qaf yang jauh lebih rumit daripada sekedar dongan pengantar tidur. Ia adalah sebuah paradoks, nyata dalam imajinasi manusia selama ribuan tahun, tapi tetap gaib dan tak tersentuh di dunia fisik. Gunung Qaf adalah simbol dari batas pengetahuan kita. Ia mengingatkan bahwa di luar dunia yang bisa kita lihat dan ukur, mungkin ada realitas lain yang jauh lebih luas. Ia adalah cermin dari terang dan gelap, fisik dan spiritual, menakutkan sekaligus menakjubkan. Kisah-kisahnya mengajak kita untuk merenung tentang kebesaran ciptaan Tuhan dan mengakui betapa sedikitnya yang sebenarnya kita tahu. Gunung Qaf mungkin akan gak pernah ada di peta dunia, karena mungkin lokasi sejatinya ada di dalam rasa penasaran dan keimanan kita sendiri. Jadi gimana menurutmu? Apakah Gunung Qaf itu lokasi fisik yang masih tersembunyi? Sebuah dimensi lain? Atau murni metafora spiritual? Tulis pendapat dan teorimu di kolom komentar di bawah ya.
kami penasaran banget ingin membacanya. Kalau penjelajahan ini membuatmu berpikir, jangan lupa tekan tombol like dan bagikan video ini ke teman-temanmu yang juga suka hal-hal misterius. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami untuk terus membongkar rahasia-rahasia lain di dunia ini. Pada akhirnya, segala kebenaran mutlak hanyalah milik Allah semata. Apa yang kita bahas hanyalah setitik debu dari lautan ilmunya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai jumpa di video misteri Islami berikutnya. Tetaplah penasaran.